harus dari hasil penelitian ya. Jadi harus betul-betul fakta, harus objektif, bukan karangan, bukan hayalan. Seperti itu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Berjumpa lagi dengan saya Jafar Fahru Rozi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karangan ilmiah atau karya ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam materi kali ini. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami konsep karangan ilmiah. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami teknik penulisan ilmiah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia dalam karangan ilmiah. Nah, sebelum kita membahas ke bagaimana penggunaan bahasa dalam karangan ilmiah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sedikit mengenai konsep ataupun definisi karangan ilmiah ya. Nah, bagi kita di insan akademik, sivitas akademik, kegiatan ilmiah merupakan salah satu kegiatan utama. Kenapa demikian? Karena setiap aktivitas yang kita lakukan itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. Nah, apa itu karangan ilmiah? Karangan ilmiah itu adalah sebuah tulisan yang menyajikan hasil ataupun gejala ya, ataupun masalah-masalah tertentu ya yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan atau kaidah-kaidah ilmiah. Saya ulang ya. Jadi karya ilmiah atau karangan ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah ya dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan atau kaidah-kaidah ilmiah ya, itu. Seperti apa contohnya kaidah ilmiah atau kaidah keilmuan? Misalkan ada prinsip objektif, kemudian prinsip logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Itu adalah prinsip-prinsip metode ilmiah. Penggolongan karangan. Menurut bobot isinya, karangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah karangan ilmiah, kemudian karangan semi ilmiah, dan yang ketiga karangan non ilmiah atau yang biasa kita sebut dengan karangan fiksi. Nah, karangan ilmiah ini contohnya apa? Contohnya makalah, kemudian skripsi, tesis, disertasi, laporan ilmiah ya, laporan PKL misalnya ya kalau di Universitas Teknokrat Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian ada karangan semi ilmiah seperti artikel, editorial, opini. Ini karya-karya jurnalistik ya. Ini ada di tengah-tengah ya. Kemudian yang ketiga karya non ilmiah atau fiksi. Ini karya sastra ya seperti cerpen, novel, puisi, dongeng dan lain sebagainya. Kemudian apa perbedaan karangan ilmiah dengan karangan semi ilmiah atau ilmiah populer? Nah, ini karena agak-agak mirip ya. Karya ilmiah dengan semi ilmiah. Jadi tulisan-tulisan ilmiah dibandingkan dengan tulisan-tulisan jurnalistik. Ini kan agak-agak mirip. Miripnya di mana? Mirip-mirip sama-sama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, tetapi tentu saja ada perbedaannya. Walaupun tidak banyak perbedaan yang mendasar ya. Nah, perbedaan yang jelas pada pemakaian bahasa, struktur dan kodifikasi karangan ya. Karangan ilmiah menggunakan bahasa atau terminologi khusus disiplin ilmu. Kodifikasi dan kaidah konvensi penulisan ilmiah yang ketat. Karangan semi ilmiah bahasa teknis dihindari, kaidah konvensi penulisan lebih longgar. Nah, artinya apa? Kalau karya ilmiah ini bahasanya walaupun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu ada kaidah ilmiahnya, ilmiah populer. Maksud saya kaidah ilmiah. Misalnya penggunaan bahasanya ya, penggunaan kata hubung, kemudian kalimat aktif dan pasif ya, itu betul-betul memiliki karakteristik khusus daripada karangan semi ilmiah yang lebih longgar ya, bisa
memasukkan unsur-unsur seni ya, seni karangan gitu. Kemudian ini ciri-ciri karangan ilmiah atau semi ilmiah ya. Yang pertama harus merupakan pembahasan hasil penelitian, bersifat faktual atau objektif, jujur, memuat kebenaran umum atau universal, dapat dibuktikan bahwa dengan kondisi dan metode yang sama juga dapat dihasilkan kesimpulan yang sama. Gitu ya. Jadi harus dari hasil penelitian ya. Jadi harus betul-betul fakta, harus objektif, bukan karangan, bukan hayalan. Seperti itu. Kemudian metodis dan sistematis artinya langkah-langkahnya teratur, terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Artinya karangan ilmiah itu ada metodenya, ada langkah-langkahnya. Tidak tiba-tiba ada hasilnya ya. Jadi satu hasil ini didapatkan akibat ada langkah-langkah sebelumnya. Itu yang disebut metodologi ya, metodologi ilmiah. Misalkan langkah-langkahnya melalui apa? Ada wawancara, ada pengamatan, ada apa lagi? Ada studi literatur dan lain sebagainya. Nah, itu karakteristik dari metodis dan sistematis ya. Kemudian dalam pembahasannya menggunakan laras ilmiah, baku dan formal, lugas sehingga tidak ada penafsiran ganda. Ini yang saya sebut tadi di awal bahwa bahasa karya ilmiah itu ya punya karakter yang berbeda dengan bahasa yang lain. Dia ketat ya, teratur. Ada aturan mainnya seperti itu. Kemudian syarat-syarat karangan ilmiah. Yang pertama syarat kebahasaan, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini bahasa Indonesia ya. Kemudian syarat materialnya adanya topik yang dibicarakan, tema yang menjadi tujuan penulisan, kemudian alinea yang merangkai pokok gagasan dan kalimat-kalimat yang mengembangkan pokok pembicaraan. Kemudian yang ketiga syarat formal yaitu tata bentuk karangan mencakup 3 bagian. Yang pertama halaman awal, kemudian isi utama ya, dan yang terakhir halaman-halaman akhir. Nah, kemudian ini beberapa tahap penyusunan karya ilmiah ya. Ada 5. Ya, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini meliputi kita mulai mencari judul ya, menentukan judul. Kemudian membuat kerangka. Jadi setelah judulnya dapat, kira-kira apa nih yang akan dikembangkan melalui kerangka, poin-poinnya ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ya, kita mulai mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Dari mana datanya? Misalnya kita perlu datanya dari sumber-sumber eksternal ya. Atau misalkan kita perlu wawancara atau perlu beli CD, VCD atau data dari YouTube ya, data digital dan lain sebagainya. Nah, itu kita kumpulkan. Begitu ya. Nah, saat pengumpulan data ya tentu saja kita juga harus mencatat ya data-data itu, jangan sampai nanti sumber datanya tidak ada ya. Oke, kemudian pengonsepan. Maksud pengonsepan di sini datanya sudah ada, kira-kira dikonsep seperti apa? Akan dianalisis tentu saja ya. Kemudian baru ada hasilnya ya. Diperiksa ya. Kemudian tahap pemeriksaan, pengecekan kembali masalah. Dan yang terakhir penyajian, pengetikan hasil penelitian. Maksudnya apa? Ini tahap terakhir, berarti sudah selesai, sudah dianalisis, baru kita sajikan. Nah, ada formatnya juga hasil penelitian itu. Nah, nanti kita bahas ya, biasanya ada bab-babnya, ada bab pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir biasanya penutup. Ya. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai topik. Ya. Jadi, topik itu apa sih? Topik itu adalah pokok karangan yang akan dijadikan landasan penyusunan karangan ilmiah. Jadi kita harus ada topik agar bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Topik ini sama tidak dengan judul? Beda. Kalau topik ini lebih umum ya. Misalkan sekarang mau membahas tentang bagaimana efektivitas pembelajaran di masa pandemi menggunakan media atau perangkat daring ya. Nah, itu topik. Di judulnya lebih spesifik lagi. Misalnya judulnya apa jadi?
efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi, studi kasus spada.teknokrat.ac.id. Nah, itu lebih spesifik ya. Tapi topiknya apa? Topiknya tentang pembelajaran daring ya, evaluasi pembelajaran daring. Begitu ya. Jadi bukan satu kalimat utuh, topik itu lebih kepada kumpulan dari konsep-konsep, kumpulan dari kata-kata ya. Kemudian ada syarat-syarat topik yang baik ya. Yang pertama, topik yang baik ini yang memang ada di lingkungan sekitar. Jadi kita tidak perlu repot-repot merenung ya, mencari yang jauh-jauh. Yang sekitar aja yang di sini, yang dekat-dekat ya. Kalau anak manajemen ya carilah topik-topik penelitian di perusahaan-perusahaan yang terdekat di sini ya. Agar apa? Agar kita lebih bisa memiliki akses ya terhadap perusahaan tersebut dan juga lebih bisa tentu saja menguasai ya baik secara referensinya ya maupun juga tadi secara akses mendapatkan data ya, seperti itu. Tapi ya boleh saja kalau mencari objek yang jauh juga boleh kalau kita memang mampu ya. Kemudian topik yang dipilih harus yang menarik. Maksud menarik di sini, topik ini sudah klise tidak? Sudah usang, sudah sering digunakan orang, itu kan tidak menarik. Tapi ketika topik ini jarang digunakan atau malahan belum pernah ditulis ya, ini sangat menarik. Kemudian selain itu juga menarik karena ini bakal banyak ditunggu ya oleh pembaca gitu. Karena akan menghebohkan dan lain sebagainya, itu juga menarik. Oke, atau menarik juga topik ini sesuai dengan kondisi hari ini ya. Itu biasanya lebih menarik daripada membahas yang dulu-dulu ya, yang lagi viral misalkan ya. Sekarang fenomena viral, baik itu YouTube, TikTok dan lain sebagainya, itu menarik kan dibicarakan oleh orang banyak. Nah, bisa nggak kita mengambil sisi ilmiahnya seperti itu. Kemudian topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. Jadi memang topik ini luas, tapi kita batasi sampai ruang lingkupnya lebih sempit. Nah, jadi apa? Jadi kita bisa lebih fokus. Kemudian topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Jadi jelas kelihatan. Jangan barangnya ini nggak ada atau gosip ya, itu kesulitan kita nanti, begitu. Nah ini misalkan yang dari bahasa ya, dari linguistik mau mengkaji satu teks, tetapi teks tersebut tidak jelas, teks tersebut ya kurang kuat ya, sehingga nanti akan kesulitan ketika kita menganalisis ya. Apalagi teks tersebut hoax ya, teks gosip. Wah, bisa kita yang salah nanti ya. Oke, kemudian topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Topik yang dipilih jangan terlalu baru. Nah, maksudnya boleh sebetulnya yang baru tadi ya, karena menarik sesuatu yang baru, apalagi menghadirkan kebaruan ya. Tetapi kalau kita tidak menguasai, untuk apa? Nanti akan merepotkan diri kita sendiri. Jadi boleh saja topik-topik yang sudah ada, tetapi kita olah kembali begitu ya. Oke, kemudian topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Tadi sudah dijelaskan harus ada referensi yang jelas ya. Oke, pembatasan topik ini apa saja? Yang pertama menurut tempat. Nah, negara, dunia, Jakarta, Jawa. Berarti topiknya apa ya? Pulau Jawa sebelum merdeka atau Jakarta sebelum Indonesia merdeka, begitu ya. Itu salah satu contoh bagaimana membatasi topik. Kemudian menurut waktu atau periode atau zaman. Misalnya kebudayaan Indonesia dan seni tari Bali modern, berarti zaman modern. Jangan rentang waktunya nggak jelas ya, itu terlalu jauh. Atau era pasca reformasi, berarti apa? Kalau pasca reformasi setelah tahun 98. Atau ada periodenya dari tahun sekian sampai sekian, itu boleh ya. Kemudian menurut hubungan sebab akibat. Contohnya dekadensi moral di kalangan muda-mudi. Pokok pangkal timbulnya krisis moral di kalangan muda-mudi. Ya, ini jadi kita akan mengkaji dampaknya ya. Jadi dibatasi, jangan tentang bicara
moralitas di kalangan kaum muda, terlalu umum ya moralitas seperti apa. Tapi apa? Misalkan lebih kepada dampak dari teknologi digital terhadap moral. Nah itu kan jadi lebih spesifik ya. Ada sebab akibat. Nah kemudian pembagian bidang kehidupan manusia. Misalkan politik, ekonomi, sosial, agama, kebudayaan dan sebagainya. Ya, contohnya judulnya di bidang ekonomi, usaha-usaha pemerintah bidang ekonomi, ya, kebijaksanaan deregulasi di bidang ekonomi pada era reformasi. Oke, kemudian aspek khusus umum atau individual kolektif. Contohnya pengaruh siaran TV terhadap masyarakat Lampung, ya. Ini maksudnya apa? Dari khusus ke umum, ya, dari individu ke kolektif. Pengaruh siaran TV terhadap kaum tani di Lampung. Nah, itu jadi ada perbandingan ya, atau ada tingkatan dari yang khusus menjadi umum atau dari individu menjadi sifatnya kolektif. Oke, kemudian ada kalimat tesis. Ya, kalimat tesis itu rumusan singkat gagasan sentral sebuah karangan. Kalimat tesis merupakan ide sentral karangan yang disusun secara teknis ya. Contohnya seperti apa? Yang pertama contoh ini dulu, contoh kalimat tesis yang baik ya. Gabungan rumusan topik dan tujuan. Kemudian yang kedua menekankan topik karangan. Ya. Kemudian berupa kalimat lengkap, subjek dan predikat. Kemudian menggunakan kata khusus dan lugas. Pernyataan positif bukan kalimat tanya, seru atau negatif ya. Kemudian mengarahkan, mengembangkan dan mengendalikan karangan. Yang ketujuh dapat diukur dan dibuktikan keilmiahnya. Kita contoh nih ya, ada topik, tujuan dan tesis. Topiknya upaya peningkatan penjualan produk sepatu Indonesia di ASEAN tahun 2020. Itu topiknya ya. Tujuannya berarti membuktikan bahwa sepatu produk Indonesia diminati oleh konsumen di kawasan ASEAN pada tahun 2020. Kalimat tesisnya, pemasaran produk sepatu Indonesia di kawasan ASEAN dapat ditingkatkan dengan mempertinggi daya saing terhadap produk lain. Nah, itu salah satu contoh kalimat tesis ya. Ini ada contoh lain yang bisa kita lihat ya, bagaimana mengembangkan dari topik, tujuan dan juga tesisnya. Oke. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang judul ya. Jadi tadi dari topik kita turunkan menjadi judul. Judul ini harus ada kriterianya ya. Jadi ada kriterianya agar judul ini tepat. Yang pertama tentu saja judul harus sesuai topik. Yang kedua sesuai dengan isi karangan, kemudian berbentuk frasa bukan kalimat. Maksudnya kalimat ini kan lebih panjang ya. Kemudian lebih luas. Nah, kemudian juga judul ini singkat. Singkat ini maksudnya ya ada batasan jumlah katanya ya, seperti itu. Kemudian jelas. Contoh judul karangan ilmiah. Analisis fungsi penjualan terhadap kinerja bisnis pada PT Semen Batu Raja tahun 2020. Pengaruh penjualan terhadap laba usaha pada PT Kenari Jaya tahun 2020. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Lampung melalui sektor pariwisata bahari. Nah, misalkan sekarang lagi ramai pariwisata bahari ya, coba kita bisa mengkaji itu ya. Oke, itu untuk judul ya. Tadi setelah kita punya topik, punya judul, kita harus membuat kerangka. Nah, kerangka ini ada formatnya ya, ada gabungan angka dan huruf, ada format angka Arab atau digit. Nih contohnya ya. Jadi ini biasanya digunakan juga di daftar isi nih, ada poin-poin seperti ini ya. Nah, itu mengenai karangan ilmiah dilihat dari bagaimana konsep dan juga tahapan-tahapannya ya. Kita belum masuk ke bagaimana penggunaan bahasa secara teknis ya, bahasa Indonesia. Nah, jadi materi yang pertama ini lebih membahas kepada bagaimana konsep dan juga tahapan-tahapannya. Selanjutnya nanti akan ada video tentang ragam bahasa ilmiah atau pembahasan mengenai bahasa Indonesia untuk karangan
ilmiah. Dan juga akan ada video tentang penulisan daftar pustaka, catatan kaki, dan juga cara mengutip. Ya. Jadi ada 3 materi dalam topik karangan ilmiah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan mahasiswa mampu menangkap dengan baik. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat menonton langsung video ini dalam channel YouTube Kuliah Teknokrat ataupun di sepada.teknokrat.ac.id. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Kuliah Teknokrat. Like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.